Bismillahirrahmanirrahim. 28 Al-Haditsu Tsamin wa Thalathun wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadi, ini maksudnya al-yadu, al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wa yabda'u, dan memulai, ahadukum, salah satu kalian, biman ya'ul, dengan orang yang dia itu menanggung nafkahnya. Taqulul mar'ah, ini perkataan Abu Hurairah sekarang ya. Sabda Nabi sudah selesai di situ, sehingga yang saya cetak tebal sampai di sini aja nih. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, taqulul mar'ah, seorang wanita boleh berkata, at'imni, berilah makan kepadaku wahai suamiku, au talliqni, atau kalau tidak bisa ya ceraikan saya, supaya saya dinikahi oleh laki-laki yang bisa memberikan makan. Hadis riwayat Daraqutni dan sanadnya hasan, wa akhiruhu mudraj, dan akhir dari hadis ini adalah mudraj. Maksudnya kalimat terakhir yaitu taqulul mar'ah at'imni au talliqni, ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka disebut mudraj tadi ya. Jadi satu perkataan sahabat yang dimasukkan dalam lafal hadis seolah-olah itu adalah sabda Nabi, padahal itu adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dimaksud tangan yang di atas? Ternyata sudah ditafsiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu menafsirkan lagi ya, karena sudah ada tafsiran dari Nabi. Nah, kita lihat tafsiran dari Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan yang di atas itu maksudnya yang memberi infak, yang memberi. Wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Tangan yang di bawah itu adalah yang meminta. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ringkasnya lebih baik memberi daripada meminta. Dan meminta itu ada dua macam, ada yang halal, ada yang haram. Kalau dia butuh, maka boleh untuk meminta. Tapi kalau dia tidak butuh, tapi hanya untuk memperbanyak kekayaan, maka dia minta-minta, itu adalah sesuatu yang haram, menyebabkan nanti mencakar wajahnya sendiri di akhirat, sehingga wajahnya sudah tidak ada lagi dagingnya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aidi thalatha, kalau enggak salah nih. Nah, ini. Al-aidi thalathatun, tangan itu ada tiga. Fayadullahil ulya, tangannya Allah itu yang paling tinggi. Karena segala yang ada di dunia ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadul mu'ti hiyallati taliha, adapun tangan orang yang memberi itu adalah yang di bawahnya lagi, di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadus sa'ilis sufla, tangan yang meminta adalah yang paling rendah. Fa'atil fadla, berikanlah sisa dari hartamu, jadi jangan disimpan kalau sisa. Wala ta'jiz an nafsik, kamu jangan lemah, yaitu maksudnya apa? Kemudian kalah dengan nafsunya sehingga pelit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa tangan yang di atas itu maksudnya pemberi, dan setiap orang yang memberi hendaklah dia sadar bahwasanya tangan dia masih di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada satu tangan lagi yang di atas, yaitu tangannya Allah, sehingga seorang yang memberi jangan sekali-kali dia merasa bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau seseorang melakukan suatu amal dan dia bangga dengan amalnya, dia nggak paham hakikat amal. Kalau seseorang paham hakikat amal, bahwasanya amal itu sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberi taufik saja untuk melakukan amal tersebut, kita tidak akan merasa bangga. Seorang yang cerdas tidak akan bangga terhadap kecerdasannya. Kenapa? Dia hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang fasih berkata-kata misalnya, dikenal sebagai singa podium misalnya, tidak akan bangga dengan kondisi dia sebagai singa podium. Apa yang dibanggakan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang misalnya banyak karyanya, setiap menulis karya dia selalu laris, selalu viral bukunya misalnya, dia tidak akan bangga. Salat tahajud beberapa jam lamanya, kuat kakinya, yang lain-lain tidak pada kuat, tidak akan bangga. Kenapa? Itu semuanya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis tadi seolah-olah memberikan peringatan. Al-aidi thalathah, tangan ada tiga, ketahuilah kamu memberi itu bukan dari kamu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu memberi, pemberian yang kamu berikan itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanganmu bisa bergerak memberi, itu yang memberi taufik siapa? Itu juga Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kamu melempar wahai Nabi ketika kamu melempar, tetapi Allah itu yang melempar. Demikian juga kalau kita tarik untuk amalan-amalan kita semuanya juga begitu ya. Tidaklah kamu tahajud ketika kamu tahajud, tetapi Allah itu yang memberikan kamu tahajud. Tidaklah kamu infak ketika kamu infak, tapi Allah yang memberikan kamu infak, memberikan kamu taufik sehingga kamu infak. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan supaya seseorang kalau infak itu dimulai orang-orang yang dia tanggung. Yang dia tanggung tadi dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, ya, kemudian budaknya. Maka itu harus didahulukan daripada yang lain-lain. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa seorang wanita boleh minta cerai apabila dia tidak diberi nafkah oleh suaminya. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka boleh untuk apa? Meminta diceraikan. Adapun kalau tidak ada masalah minta cerai, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha talaq, siapapun wanita minta untuk dicerai oleh suami min ghairi ma ba'sin, padahal tidak ada masalah apa-apa, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram dia mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Nah, tidak diberi nafkah batin ini satu masalah, sehingga boleh untuk minta cerai. Tidak diberi nafkah zahir sama juga, ini satu masalah, tidak boleh untuk dia boleh untuk minta cerai. Demikian juga kalau suaminya sudah tidak mau sholat lagi, atau suaminya dulu berjanji menikah tidak akan merokok, ternyata setelah 1 bulan merokok lagi, ini berarti masalah, maka ini boleh untuk minta cerai. Tapi boleh juga untuk sabar ya. Jadi dia tidak diberi nafkah, dia bersabar, nggak ada masalah. Daripada saya statusnya sebagai janda, lebih baik saya statusnya sebagai seorang wanita yang punya suami. Nggak ada masalah kalau dia mau bersabar seperti itu, maka sabarnya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan kita tahu bahwasanya pahala sabar itu adalah tidak ada hitungannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan orang-orang sabar itu pahala mereka bighairi hisabin, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ruziqa 'abdun, tidaklah seorang hamba diberi rizki khairal lahu, sesuatu yang lebih baik bagi dia, wala ausa', tidak pula yang lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Jadi sabar itu adalah rizki yang paling baik, yang paling luas, karena bisa menghadapi semua masalah. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi lafalnya berbeda, yaitu wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seorang itu diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.